Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya video ini bertujuan untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah dari desain komunikasi visual. Nah, tema yang kita ambil dari kelompok 8 ini adalah transparansi. Silahkan dilanjut. Nah, anggota kelompok kami itu ada 6 orang. Yang pertama ada Antonius Sandi Bimantoro, Muhammad Taufik Budiman, Hafiz Ahmad Andika Rizky, Tutoko Aji Utomo, dan yang terakhir Fayadiko Wicaksono. Lanjut. Nah, yang pertama ini transparansi menurut Grogi Kepes itu sendiri merupakan persepsi simultan spasial yang berbeda, lokasi serta posisi transparan atau memiliki keadaan yang samar-samar. Selanjutnya, dalam nilai-nilai sosial, transparansi sendiri menunjukkan kejelasan dan keterangan. Namun, dalam desain transparansi sering digunakan bukan untuk tujuan kejelasan, tetapi untuk menciptakan citra yang padat dan berlapis yang dibangun dari selubung warna dan tekstur. Monggo lanjut. Nah, software pengedit gambar memungkinkan desainer untuk menyesuaikan opasitas gambar diam atau bergerak dan melihat menembus kayu atau membuat udara menjadi dinding yang kokoh. Jadi transparansi menjadi elemen desain yang aktif ketika nilai value-nya suatu tempat antara 0 sampai 100%. Gambar atau permukaan diasumsikan transparan untuk beberapa persen dan akan ditemukan bahwa permukaan dibangun dari elemen yang sepenuhnya buram dapat berfungsi sebagai transparan. Di sini, transparansi dapat berfungsi untuk menekankan nilai-nilai keterus-terangan dan kejelasan melalui penyesuaian dan penjajaran yang menjaga keutuhan atau keterbacaan elemen. Transparansi juga dapat berfungsi untuk membangun kompleksitas dengan memungkinkan lapisan bercampur dan bergabung bersama. Transparansi juga dapat sering digunakan secara tematis untuk menggabungkan atau membedakan ide, menghubungkan tingkat konten ketika digunakan secara sadar dan disengaja. Physical transparency. Mohon maaf. Physical transparency. Bahan padat seperti kayu atau logam pun bisa menjadi transparan ketika permukaannya berlubang atau terputus. Tidak ada bahan yang sepenuhnya transparan, maka hal ini yang dinamakan dengan transparansi fisik. Lanjut, di sini ada grafik transparansi. Efek transparansi fisik menjadi lapisan garis, bentuk, tekstur, atau bentuk huruf yang tumpang tindih. Sama seperti dalam transparansi fisik, dua atau lebih permukaan terlihat secara bersamaan, runtuh ke satu permukaan. Bidang teks yang ditempatkan di atas gambar transparan memperlihatkan bagian-bagian gambar melalui ruang terbukanya. Next. Digital transparansi. Melalui aplikasi memungkinkan desainer untuk mengubah opacity hampir semua elemen grafis, termasuk jenis foto dan gambar gerak. Transparansi digunakan tidak hanya untuk mencampur dua elemen visual, tetapi juga untuk membuat satu gambar memudar dengan latar belakangnya. Next. Oke, lanjut. Di sini ada struktur pembelajaran DKV. Yang pertama, pengembangan desain pembelajaran dipengaruhi oleh prosedur-prosedur desain pembelajaran. Prinsip-prinsip umumnya berasal dari aspek-aspek komunikasi di samping proses belajar. Yang kedua, dalam pengembangan pembelajaran tersebut memerlukan pikiran yang kreatif dan berpikir secara visual. Yang ketiga, berpikir secara visual diperlukan agar kita memiliki kemampuan untuk membayangkan unsur-unsur visual yang ada di depan mata kita dan dikreasikan secara kreatif, dan juga diaplikasikan di dalam desain komunikasi visual. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini bidang ilmu desain komunikasi visual merupakan bidang keilmuan yang bertujuan untuk menemukan solusi atau di dalamnya itu ada pemecahan masalah
dalam ranah komunikasi visual. Selanjutnya, melalui metodologi tersendiri yang dilakukan melalui proses mendesain yang sistematis, yaitu dengan mengolah serta menata unsur-unsur rupa dalam suatu paduan yang khas menjadi bahasa rupa atau visual, yang menarik pastinya dan memunculkan minat serta perhatian estetis dan mampu atau mudah dipahami. Yang terakhir, bahasa rupa atau visual merupakan implementasi dari isi materi pesan atau informasi untuk dikomunikasikan kepada khalayak sasaran, di mana di dalamnya itu ada target audiens, konsumen yang menjadi sasaran komunikasi. Lanjut. Oke, 3 fungsi dasar desain komunikasi visual menurut Senadi pada tahun 1999. Bisa di next. Jadi dibagi 3. Yang pertama desain komunikasi visual sebagai sarana identifikasi, kemudian desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi, dan yang ketiga desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi. Bisa di next. Selanjutnya, dalam pembelajaran DKV, terdapat beberapa unsur yang diperlukan dalam merancang sebuah desain. Salah satunya yang perlu diaplikasikan adalah transparansi. Istilah transparansi digunakan dalam berbagai cara. Yang paling sederhana adalah transparansi penuh, yaitu sesuatu yang sama sekali tidak terlihat atau hanya sebagian dari objek yang transparan. Boleh dilanjut? Transparansi digunakan untuk memberikan efek transparan dari desain visual yang telah dibuat dan ingin diaplikasikan dalam sebuah desain komunikasi visual, sehingga tujuan dari desain tersebut dapat diterima oleh audiens. Desain transparansi ini bukanlah berarti menghilangkan suatu objek, melainkan untuk menguatkan dan menciptakan warna maupun tekstur agar desain yang diberikan bisa lebih baik untuk dinikmati. Ya, mungkin ini adalah slide terakhir dan berarti presentasi dari kelompok kami sudah berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa. Selamat pagi, siang, malam, atau sore.